Saudara-saudari, ada kalanya kita merasa sudah berusaha menjadi orang baik dan berjalan di jalan Tuhan, tetapi ironisnya, badai persoalan seolah tidak berhenti melanda kita. Dalam situasi yang pelik ini, kekecewaan mudah sekali mengganggu hati kita. Godaan terbesar yang bisa kita alami adalah mulai mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan dengan aneka macam pertanyaan. Misalnya, Tuhan, saya sudah hidup benar, tapi kenapa Tuhan membiarkan saya menderita? Pergumulan semacam inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama untuk esok hari. Yeremia meratap karena menyaksikan bangsanya hancur lebur, seakan kehilangan harapan untuk pulih. Namun, di tengah kepedihan yang pekat itu, Yeremia menampilkan tanggapan yang luar biasa dengan berdoa. Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Hal pertama yang mengagumkan dari Yeremia adalah ia tidak menyalahkan Allah atas kehancuran yang terjadi di tengah bangsa Israel. Ia menerima kondisi duka itu dengan rendah hati. Ia sadar diri bahwa hidup mereka jauh dari kata sempurna, sehingga ia tidak merasa berhak untuk menuntut sesuatu dari Allah. Lebih jauh lagi, Yeremia justru menegaskan kesetiaannya yang radikal kepada Allah di tengah puing-puing kehancuran Israel. Katanya, adakah dewa yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja, ya Tuhan, Allah kami, pengharapan kami? Melalui keteladanan Yeremia, kita diajak untuk belajar dua hal penting saat kita sedang terjebak di lembah keterpurukan hidup. Yang pertama, merawat kerendahan hati. Berusaha hidup baik tidak otomatis membuat kita berhak mendikte atau menuntut Allah. Kita tetaplah manusia dengan penuh keterbatasan. Dan seringkali masa-masa yang sulit justru menjadi sarana bagi Tuhan untuk memurnikan ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri kita. Kedua, menjaga kesetiaan tanpa syarat. Saat hidup kita berada di titik terendah, kepada siapa lagi kita akan berserah? Berpaling dari Tuhan hanya akan membuat kita semakin tersesat di tengah badai. Meskipun saat ini kita belum memahami akhir dari rancangan Tuhan, mari tetap memilih untuk setia. Hanya Dialah Sang Maha Kuasa yang memegang kendali atas hidup kita, dan hanya Dia, Sang Maha Tahu, yang paling mengerti apa yang terbaik bagi masa depan kita. Semoga Tuhan menyertai Anda.